أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونزر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muttaqina jasilal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabun wala rasulun mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Sinina kembali pikir kehadir. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah napindragi mo pipungan la ta'ala umuro, napindragi mo pipungan la ta'ala adisi-disingan, napindragi mo pipungan la ta'ala kesempatan sehingga di bulan Zulhijjah ini tahun 1441 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di tengah pandemi virus corona, tetapi alhamdulillah kita semua bisa hadir kembali setelah beberapa bulan yang lalu. Kita diharapkan oleh pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di masjid, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Kabupaten Pindrang. Beberapa hari yang lalu Kabupaten Pindrang sudah dinyatakan zona hijau. Alhamdulillah, kita sekali lagi mengucapkan itu. Tidak ada yang bisa terjadi dalam hidup ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia hanya patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kota syukur kimu papinya menapung Allah taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah kenikmatan itu. Dan narik kodek tadi syukuru ki papinya menapung Allah taala, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita semua. Maka sekali lagi sini kembali pikir, ya papinya menapung Allah taala dia akan apa aja tak bolo-bolo lori di mana. Bahkan ya papinya lebih banyak daripada tarikan nafas kita. Maka berusahalah untuk setiap saat usahakan rasa syukur itu lebih banyak atau mungkin seimbang dengan tarikan nafas keluar masuk yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda alam
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu juga kita kirimkan salawat kepada seluruh keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa berjuang bersama Rasulullah memperjuangkan agama Islam sehingga agama Islam itu sampai kepada kita khususnya di Langga ini. Alhamdulillah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinina kembali bikin kehadir di dalam kesempatan ini saya ingin memfokuskan pembahasan kepada dua saja. Pertama, saya ingin membahas tentang bagaimana sikap keluarga Ibrahim menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah dari Allah. Langsung Allah yang memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim, yaitu gelar Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sini kembali bikin kehadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ingin menceritakan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau berkeluarga. Ya Nabi Ibrahim sini kembali bikin mempamula bicu, tulian kami mandi dalam hati nama kada nega jor ya segi pun Allah Taala. Tulian nasabah mandi makada nega ya segi pun Allah Taala. Maka kalau kita baca Al-Quran, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah sampai pun Allah Ta'ala kadang-kadang dia perhatikan bintang-bintang kalau malam. Tapi ketika bintang itu tertutup awan, maka kata Ibrahim, saya tidak suka sesuatu yang hilang. Tuhan tidak mungkin hilang. Lalu dia melihat bulan. Ketika bulan itu hilang di pagi hari, tenggelam di pagi hari, maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka yang tenggelam. Ketika dia perhatikan matahari yang cahayanya lebih terang, maka ketika matahari itu pun tenggelam ketika maghrib, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, saya tidak suka sesuatu yang hilang, yang tenggelam. Dicari, akhirnya Nabi Ibrahim menemukan hakikat daripada ketuhanan itu sendiri. Maka di sini memberi pelajaran kepada kita, terutama anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya yang masih remaja, sejak dari sekarang tanamkan akidah kepada kita orang tua, tanamkan pendidikan akidah kepada anak-anak kita. Karena pendidikan yang pertama yang mesti ditanamkan kepada diri anak kita sejak dia dalam rahim istri kita, sejak dia bayi, maka mesti pendidikan yang pertama adalah pendidikan akidah. Bagaimana caranya mendidik anak? Kita baca surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Pendidikan yang pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah akidah. Anakku, ajak lalu mupat duit ku Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ayat yang lain, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ini masih pendidikan akidah. Ya Luqman napodangi anak-anak, anakku, dia tuh kadece muku gau, namun pada kamar rajanna. Walaupun kecilnya kebaikan itu lebih kecil dari sebutir debu, maka sesungguhnya Allah melihat perbuatan itu. Begitu juga sebaliknya, ya kau dosa muku gau, naita ko emakmu, naita ko bapakmu, angkat kita ko pugo ya rodo saya. Maka yakinlah wahai anakku, Allah tak pernah tidur, la naum wala yashu, yaitu Allah Ta'ala senantiasa melihat apa yang engkau lakukan. Kebaikan yang kau lakukan Allah lihat. Madosa hukum kau naita ko Allah Ta'ala. Maka tanamkan keyakinan seperti ini ke dalam anak-anak kita. Ya kumabola di keyakinan seperti ini Bapak Ibu. Angka ditekpa ilalang atinna anakta, angka di akidah ilalang atinna anakta, namolo kega anakta, loi Jakarta, loi Makassar, dimanapun dia berada, maka dia akan berusaha mendidik dari dosa sekecil apapun. Dia tidak akan mudah terpengaruh narkoba, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh lempox, dia tidak akan mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas. Kenapa? Tuli angke dalam atinna makada. Naita kapung Allah Ta'ala, naita kapung Allah Ta'ala, naita kapung Allah Ta'ala.
kemudian yang memakan jadi tekuan anak-anak, yang memakan jadi akidah anak-anak, maka kita masuk pada pendidikan selanjutnya. Apa itu? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, sampai seterusnya. Disinilah anak diajarkan sholat. Makanya ada tak heran sini teman fikih, mega atau pas sempajang bawah nih, mega atau pas sempajang rokok kedo na mijaji, baca-baca na mijaji, tapi atinna okomi pasae, atinna okomi jama-jamanna. Artinya gerakannya sholat, tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah. Kenapa seperti itu? Nasabah degaga kesadaran ilal atinna, maka dari itu Allah Ta'ala mempamula imam takabir letuk imam sallam. Bahkan antara sholat, antara waktu duhur, antara duhur dengan asar dengan maghrib dengan isya dengan subuh dengan duhur, Allah la naum wa la yashu, Allah tidak pernah tidur dan Allah tidak pernah lupa. Apapun yang kita lakukan Allah lihat. Makanya ketika sempajang yang memeloki musuh dalam sempajang mempamula kima jenne angkane kami manila lama tinta naita kapungan latala mata kape dari sini tak mata. Kenapa kita mengatakan Allahu Akbar? Apa maknanya Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Biasanya Allah Maha Besar. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Yang tidak mungkin saja bisa menjadi mungkin hubungan Allah Ta'ala beliau. Ada buktinya sini teman fikih. Ketika Nabi Ibrahim sudah menemukan niscaya dia sudah mengenal Tuhannya, maka setelah itu Nabi Ibrahim mulai menampakkan masyarakat bahwa dia menyembah kepada Allah. Nasabah itu masyarakat Nabi Ibrahim sini teman fikih penyembah patung. Bahkan amboknya sendiri Nabi Ibrahim adalah orang tua yang tugasnya membuat patung yang disembah oleh masyarakat. Nabi Ibrahim menegur bapaknya, ambo tapaja ini kasih maki buat patung nasabah tania kumal Ta'ala itu. Bapaknya marah. Agar apa Nabi Ibrahim, salai kotu Ibrahim, lorhen pak kotu salai. Akhirnya Nabi Ibrahim, karena dalam riwayat diceritakan, ya Nabi Ibrahim nah hancur ke mana ya patung-patung bicuhe, kemudian dia siti mani patung taruh yang patung melumpuh. Ketahuan dieksekusi Nabi Ibrahim. Bagaimana cara eksekusi matinya Nabi Ibrahim? Dieksekusi mati dengan dibakar hidup-hidup. Itulah yang dilakukan oleh Raja Namrus, menangkap Ibrahim kemudian dilemparkan dalam kubaran. Selama Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam, dibakar dalam kobaran api selama 40 hari 40 malam. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api? Allah berfirman kepada api, qalu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dilemparkan Ibrahim, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim justru kedinginan di dalam kobaran api. Jangankan kulitnya terbakar, selembar bulu-bulunya tidak tersentuh oleh api. Makin akuaro, apa hikmah yang bisa kita petik dari sini? Yang hubungan Allah Ta'ala belok, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini kalau Allah yang menghendaki. Makanya kalau ada anak tas ini kembali pikir, ya kau ke anak tak bercita-cita menjadi bupati, bercita-cita menjadi anggota DPR, bercita-cita menjadi polisi, bercita-cita menjadi tentara, bercita-cita menjadi gubernur, bercita-cita menjadi menteri, bercita-cita bahkan menjadi presiden, atau bercita-cita menjadi seorang ulama. Jangan kita mengatakan tidak mungkin orang seperti kamu yang menjadi seperti itu. Kenapa? Jangan katakan tak mungkin, karena tak ada kata tak mungkin yang hubungan Allah Ta'ala belok. Yang tidak mungkin saja bisa menjadi mungkin kalau Allah yang menghendaki. Maka mesti ditanamkan keyakinan seperti ini kepada anak-anak kita. Maka tanya anak kita, apa cita-citamu? Kalau dia sudah mengatakan cita-citanya, pasti kolai anaknya dibakat sesuai dengan jurusan yang dikehendaki oleh cita-citanya. Ini sini kembali fikih. Bapak Ibu sini kembali fikih yang dimuliakan oleh Allah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim menikah. Berlama sekali Nabi Ibrahim baru punya anak. Dalam riwayat mungkin masuk kita dengar 65 tahun. Ternyata Nabi Ibrahim punya anak bukan umur 65, tapi Nabi Ibrahim mendapatkan anak ketika umurnya 85 tahun. 85 tahun. Maka di sini lagi Allah membuktikan
Ibrahim umurnya 85 tahun baru dapat anak, maka sekali lagi Allah membuktikan tidak ada yang tidak mungkin yang hukum Allah Ta'ala belok. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Yang dilakukan Nabi Ibrahim sehingga Allah karuniakan anak. Tiap malam Nabi Ibrahim bersujud di tengah tahajud. Dalam sholat tahajud Nabi Ibrahim bersimpuh menangis di hadapan Allah. Ya tu kau kailau apa ibu? Ada sesuatu yang kita minta. Panalik di Allah Ta'ala. Ada tempat rendu. Terus kita bersujud, terus kita bertahajud, menangis di hadapan Allah. Nasabah itu Allah Ta'ala. Agar kami meminta Allah Ta'ala. Tetesan air mata kita di tengah malam. Itu yang ingin dilihat oleh Allah. Ketidakputusasaan dalam hati kita. Itu yang ingin dilihat oleh Allah. Sampai Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ajak tempat rendu mengupang masina Allah Ta'ala. Karena kenapa? Tak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini kalau Allah yang menghendaki. Makanya bagi saudara-saudaraku yang sudah berkeluarga, dia panggil anak tak ada tempat renung. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Sini kau boleh bikin hadir. Selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak, maka beliau diperintahkan untuk menyembelih anak itu. Nah, sama yang Nabi Ibrahim sini kau boleh bikin terkenal dalam sejarah. Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi yang sangat dermawan. Dermawan sekali Nabi Ibrahim. Bagaimana bukti dermawannya? Nabi Ibrahim pernah berkurban 100 ekor onta. 100 onta dia kurbankan. Kemudian kambing, ratusan ekor kambing dia kurbankan. Nah, singkat cerita sini untuk melebih. Ya malaikat, ada 2 malaikat. Ada juga riwayat mengatakan malaikat Jibril. Dia berkomunikasi, bercerita dengan malaikat yang lain. Maka dari agar pasabarana Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah? Akhirnya malaikat ini memberi usul. Ya kumelo kimiseni, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Ayo kita turun ke bumi, mantap batau. Lalu kita uji Nabi Ibrahim. Maka turunlah kedua malaikat ini ke bumi. Nabi Ibrahim pada waktu itu dia sementara di padang. Dia sementara mengembalakan kambing dan untanya. Nah, sebab itu Nabi Ibrahim Pak terkenal Nabi yang sangat banyak dengan ada uruk-uruknya. Dia sementara nampi ke padangnya. Tiba-tiba datang malaikat ini dalam wujud manusia biasa untuk menguji Nabi Ibrahim. Sampai di situ, Assalamualaikum ya Ibrahim. Nabalik pengulut Ibrahim, Waalaikumsalam. Maka dero malaikat wahai Ibrahim, kami ini musafir, kami ini orang yang sedang dalam perjalanan. Cakpu kasih biaya kami, bekal kami dalam perjalanan cakpu ini. Maka kami datang ke sini karena kami mendengar di masyarakat engkau adalah manusia yang sangat dermawan. Engkau manusia yang sangat dermawan. Maka kami mohon bantuan. Bila kasih bantuan agar kami bisa melanjutkan perjalanan ini. Anak nasa Nabi Ibrahim tidak ada masalah, boleh, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tolong bacakan saya doa ini. Tak bacakan doa ini. Maka baca nih malaikat Aga doana subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kurang na baca malaikat cicak, maka dia Nabi Ibrahim ambil kambing dan ontaku setengah. Kalau 1000 berarti ada 500 ekor. Ambil setengah. Maka nasi Nabi Ibrahim masih mau saya tambahkan. Maka dia malaikat apa naujinan tu Nabi Ibrahim, saya masih mau wahai Nabi Allah, bacakan lagi saya satu kali. Nah suruh si baca cicing. Nah baca si subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anak nasa Ibrahim ambil kambing dan ontaku 700 ekor. Maka nasi Nabi Ibrahim masih moki belum mupi. Maka nasi malaikat karena tujuannya memang untuk menguji, saya masih mau. Maka nasi Nabi Ibrahim bacakan lagi saya satu kali. Nah baca si malaikat dia berdoa lagi satu kali. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Agar nasa Nabi Ibrahim di luar dari perkiraan malaikat,
Anak Nabi Ibrahim, seluruh binatangku ini yang 1000 ekor, ala mana ini? Nabi Ibrahim mana? Kaget malaikat ini. Wahai Ibrahim, sadar mungkin? Maka dia bilang, saya sadar. Alami. Ya malaikat di sini tuh berpikir, berkata mereka dalam hati, pantas Allah memberikan gelar Khalilullah. Mabasa memang tuh. Dia korbankan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat dia membongkar dirinya. Wahai Ibrahim, sadar mungkin itu? Maka saya sadar. Nah, kami ini malaikat. Sengaja kami datang untuk menguji engkau, wahai Ibrahim. Kenapa engkau mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah? Ternyata kami sudah tahu apa sebabnya engkau mendapatkan gelar Khalilullah. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat, yaitu agak gaib yang ukuran yang beriak, tidak mungkin saya ambil kembali. Maka datang malaikat, kami tidak butuh karena kami malaikat. Siti dia nak melong malai, Siti itu dia nak melong malai memang nasabah udah ada beriak. Akhirnya pengiwang malaikat ini Nabi Ibrahim apa? Malaikat dengan sunnah. Nabi Ibrahim dia Nabi Ibrahim memang masa kurang beriang. Akhirnya ipamolo hubungan Allah Taala persoalan itu. Apa keputusan Allah? Maka dia hubungan Allah Taala. Napodangi malaikat ini, napodangi Nabi Ibrahim. Baru mana yang rosinita yang olok-olok baru mana yang bembe baru mana yang untai. Dan dari hasil penjualan itu, itulah yang dipakai Nabi Ibrahim untuk meninggikan dinding-dinding Ka'bah setelah hancur pada zaman banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang itu Ka'bah sini untuk berpikir Ka'bah itu orang manusia pertama membangun itu adalah Nabi Ibrahim setelah hancur pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka doa ini yang dibaca oleh malaikat yang nama canggih. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan mawasa Nabi Ibrahim yang olok-olok? Dia memberikan semuanya tidak pikir panjang. Kenapa? Anak Nabi Ibrahim, doa yang 3 kali yang kau bacakan kepadaku, membaca nggak kata lu doa lebih mega pimandu dan lega Allah Taala paselle daripada yang olok-olok oleh 1000 ekor. Maka ini makna sini to malipiki yang komelo ki napasempoi Allah Taala dan lekta. Salah satu doa yang kita mesti baca yang komelo ki masempoi dan le yang nanti doa baca ki subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian riwayat yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Setelah dia berkurban begitu banyak, akhirnya turun malaikat. Ibrahim, engkau sangat dermawan. Agar asal Nabi Ibrahim, andaikan Allah memberikan saya anak, dia pakai anak notiro. Bendengin adanya aku Allah Taala anak, nah surah aku Allah Taala korbankan anakku, saya akan korbankan anak itu untuk memenuhi perintah Allah. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun mendapatkan anak. Lalu dia Ramadan dapat nasarnya, nasarnya Nabi Ibrahim dan lupa ini. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika dia sudah punya anak, hatinya condong kepada anaknya. Hatinya sudah mulai cinta kepada anak. Dia sudah mulai sayang kepada anaknya. Maka Allah pun membuat Nabi Ibrahim mimpi Ibrahim pada malam 8 Zulhijjah. Itulah mimpi pertama Nabi Ibrahim. Maka tanggal 8 Zulhijjah dinamakan Tarwiyah, mimpi puasa Tarwiyah. Maka disunahkan orang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, niat puasanya puasa Tarwiyah. Artinya mimpi pertama Nabi Ibrahim. Pada malam tanggal 9 Nabi Ibrahim kembali bermimpi, maka dinamakan ketika Nabi Ibrahim sudah bermimpi kedua malam tanggal 9, maka dinamakan Arafah. Arafah itu artinya tahu, niscaya. Nah yakini Nabi Ibrahim, maka ini bukan sekedar mimpi, karena mimpi Nabi, yaitu kalau Nabi memimpi berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun yakin ini adalah wahyu, ini perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Sebenarnya Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah. Apakah dia cinta kepada anak? Gara-gara cintanya kepada anak, gara-gara sayangnya kepada anaknya, 85 tahun dia mendapatkan anak, 80 tahun dia merindukan seorang anak. Apakah hatinya condong kepada anak atau hatinya tetap condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata ketika disuruh menyembelih anak, Nabi Ibrahim hatinya lebih condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sini kepada fikir, salah satu sifatnya Ibrahim adalah hanifan. Hanif, Nabi Ibrahim itu hanif.
Aja sang hadis Nabi Ibrahim itu adalah hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak ragu ketika dia sampaikan kepada anaknya, "Ya anakku, lowitaki ilang mimpi kulo gere." Apa kata Ismail? Ya Nabi Ismail, ambo talaksanakan itu perintah. Talaksanakan ini aja teragu. Mudah-mudahan engkau mendapatkan saya termasuk anak yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ismail begitu patuh kepada Allah. Ibrahim kembali ke rumah, dia sampaikan berita itu kepada istrinya Siti Hajar. "Wahai istriku, saya mendapatkan perintah dari Allah untuk gere anakta." Anak asal Siti Hajar, kalau itu perintah Allah, jangan ragu, laksanakan. Inilah tipe keluarga dari seorang Nabi Ibrahim. Ibrahim suaminya patuh kepada Allah, anaknya patuh kepada Allah, istrinya patuh kepada Allah. Ada keluarga lakenna pas sempajang, bedena dia makutu pas sempajang, bedena pas sempajang, lakenna makutu pas sempajang, teman-teman pas sempajang, anak-anak dia sini pas sempajang. Maka coba mari kita mencontoh kehidupan keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sinina kembali bikin kehadir. Mari kita belajar dari kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keluarga yang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat kebetulanmu doa-doanya anak sini kembali bikin. Selalu kita mendoakan anak, Rabbi habli minas salihin. Ustaz, maka doa tidak ada kasih anak Ustaz. Angka karuat tinggi baca-baca ini nawat di malam-malam mahatina. Ini ada beberapa surah. Ambil air minum, bacakan ayat-ayat Al-Quran untuk meruqyah. Yaitu kau kata maka doati, laketa maka doati, bedeta maka doati, anak maka doati, yang membuat dia maka doati sebenarnya adalah setan dalam dirinya. Makutane maka dia minta tiap-tiap orang kemana setan di dalam hatinya. Akan asal Siti Aisyah bedena minta, apakah termasuk anda angka setan di dalam alaika surah Allah? Maka dia minta, "Naam, saya pun ada setan dalam diriku, tapi Allah menolong saya telah memasukkan setan itu dalam Islam." Makanya kau kata maka doati, laketa maka doati, ini pak maka doati, bedeta maka doati, anak maka doati. Apa sebenarnya setan yang membuat dia maka doati? Maka perlu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana caranya? Ambil air, apakah di botol atau di gelas, kemudian bacakan. Yang pertama, surah Al-Fatihah. Kurang dibaca surah Al-Fatihah, maniaki, saya berniat membacakan air ini, ayat-ayat Al-Quran, untuk saya minumkan kepada, sebut namanya, anakta sebut namanya, laketa sebut namanya, bedeta sebut namanya, atau siapapun yang mau diminumkan. Kemudian sudah berniat, baca lagi Al-Fatihah 1 kali. Nah, kurang dibaca Fatihah, baca ki 5 ayat pembulanna surah Al-Baqarah. 5 ayat pembulanna surah Al-Baqarah. Kemudian telu ayat pencampuranna surah Al-Baqarah. Telu ayat pencampuranna surah Al-Baqarah. Kemudian ayatul kursi. Kemudian qul huwallahu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Sesudah itu minumkan yang bersangkutan. Jangan 1 kali. Lebih bagus kalau hari-hari diminumkan dengan ayat air yang sudah diminumkan, yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah diminumkan, maka selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ekuang, tak jadi anakku anak yang soleh dan soleha. Ekuang, tak jadi lakiku suami yang soleh. Ekuang, tak jadi beneku istri yang soleha. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muttaqina jasidal ujur wa qammala diyafata fi yaumil 'aidi li umumil mu'minin bi sa'ihimul maskur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul afuwul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu allazi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabun wa la rasulun mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi allazina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadza yawmun 'azim yatajallallahu fihi 'ala ibadihi min kulli muqimin wa musafir wa yubahi lakum malaikatu wa antum muqabbiruna fihi izharan li sa'iri fi kulli maqamin tahir. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa adda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina wal munkar wal qahta wal waba'i was su'i wal mukhtalifata was zadaja wal amrada wal mihan wal bihana wal fitana ma zahara minha wa ma batana min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma na'udzu bika min virus corona. Allahumma sallimna min virus corona. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami pemimpin orang-orang beriman, orang bertakwa. Jadikan keturunan kami, anak-anak kami pemimpin agama, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah generasi di dusun di Langna ini generasi yang terbaik. Jadikanlah generasi-generasi anak-anak yang ada saat ini, jadikanlah mereka pemimpin agama, pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Ya Allah, lahirkanlah Presiden Republik Indonesia dari kampung ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa kami sekecil apapun ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Bukakanlah hati kedua orang tua kami agar mereka mau mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, bukakanlah hati tetangga kami, saudara-saudara kami, sekampung kami yang benci kepada kami agar mereka sudi memaafkan kami. Jangan biarkan hati kami saling membenci di antara satu dengan yang lain, tapi ikatkanlah hati kami dalam cintamu dan dalam ridho dan rahmatmu. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, sininna keluarga kami yang telah wafat, kami mohon ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, terima amal kebaikannya, luaskan alam kuburnya, jadikan kuburan mereka seperti taman-taman surga. Jangan kau jadikan kubur mereka seperti taman-taman neraka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uskurullaha alladzi yazkurukum waskuru min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa li dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.